Selamat siang Pak Farhan, Pak Didi. Eh, Selamat Selamat siang, Mas siang, Tim. Bro. Lama tidak ketemu gitu. Hmm. Pak, ini kemarin saya baca di portal berita Pak. Lagi ini Pak, lagi ada beberapa kasus kemarin, ada dua kasus Pak. Lagi marak lagi untuk nasabah atau klien itu untuk proses withdrawal aja itu kok dipersulit atau mungkin nggak bisa, saya kurang paham Pak detailnya. Mungkin mungkin ini masih versi versi beritanya adalah si nasabah itu tidak bisa menarik dananya. Nah, ini terus gimana Pak? Padahal kasus ini itu nasabah itu bertransaksi atau berinvestasi itu di pialang resmi Pak di Indonesia, teregulasi di Indonesia. Ini gimana menurut Pak Didi atau menurut Pak Farhan Pak? Monggo Pak. Atau mungkin Pak Farhan dulu Pak. Menanggapi gini gimana Pak kasus ini Pak? Oke, Mas Nino, terima kasih. Jadi hari ini kita nggak bahas market ya. Enggak Pak. Capek Pak. Ya, oke. Oke, Kalau nggak naik turun soalnya. ya, oke. Jadi saya juga sempat mendengar isu ada keberatan dari nasabah ya atas tidak bisa menarik dananya, menarik dana di pialang resmi di Indonesia. Jadi pialang legal, misalnya pialang yang sudah mendapatkan izin resmi dari Bapepti. Walaupun saya juga belum tahu pasti kondisi sebenarnya ya. Kenapa saya bilang belum tahu kondisi sebenarnya? Apakah memang benar bahwa pialang tersebut memang tidak menjalankan kewajibannya, atau memang ada prosedur yang memang belum dari sisi kliennya sendiri mungkin ada kesalahan informasi sehingga apa namanya uh, tidak bisa menarik dananya. Artinya kita juga harus mengikuti perkembangan lebih lanjut ya. Tapi gimana pun tetap ini juga kita harus perhatikan juga khususnya kepada nasabah-nasabah juga karena ini masalah dana ya, karena keselamatan dana kita. Misalnya kan apa? Karena peraturan masalah withdrawal dan lain-lain ini kan sudah ada ketentuannya sebenarnya. Sudah ada ketentuan hukumnya juga misalnya. Bahwa nasabah yang tidak apa suatu pialang berjangka yang tidak bisa menunaikan kewajibannya pada saat nasabah melakukan penarikan dana yang bisa ditarik, artinya dana yang apa namanya dana yang kondisi bisa ditarik, karena nggak semua nasabah dan nasabah yang ada di sekuritas itu kan nggak semuanya harus bisa ditarik dalam satu kondisi tertentu, misalnya ada posisi terbuka dan lain-lain kan. Jadi istilahnya kalau istilah bahasa teknisnya adalah hanya free margin yang bisa ditarik, yaitu dana yang bebas yang tidak dipakai untuk margin yang bisa ditarik. Dan tidak ada uh, alasan apapun pialang untuk menunda, untuk menahan, ya, kecuali masalah proses pemindah bukuan aja. Jadi pialang tidak berhak untuk menahan ataupun menolak permohonan permintaan penarikan dana itu apabila itu memang sudah sesuai dengan ketentuan. Terus Kenapa? Biasa ya itu wajib dipenuhi karena biasanya kalau ada kendala penarikan biasanya ada permasalahan di pialangnya biasanya seperti itu. Nah ini sebenarnya sudah ada aturan hukumnya juga ya. Kalau kita lihat dari undang-undang peraturan apa namanya undang-undang perdagangan berjangka komoditi kalau nggak salah di pasal 51 ya. Pasal 51 itu ditentukan ada dendanya sendiri bagi pialang itu sampai hukuman 1 sampai 5 tahun. Denda 1 M sampai 5 miliar itu denda yang diberikan kepada pialang berjangka yang tidak bisa memenuhi kewajiban untuk dan apa namanya menjalankan perintah nasabah dalam hal penarikan dana. Jadi ini penting diketahui bahwa apabila memang benar terjadi uh, nasabah misalnya tidak bisa tarik dana itu sudah ada aturan hukumnya sendiri ya, ada aturan hukum. terus bagaimana itu Pak? Misalnya memang nasabah itu tidak bisa menarik dananya, terus gimana dia mengurusnya nasabah atau nasabah itu mengurusnya untuk supaya bisa ditarik dananya? Atau lewat lapor Bapepti atau bagaimana Pak prosesnya Pak? Ya memang untuk kalau secara apa ya prosedurnya dalam hal apabila ada permasalahan antara nasabah dengan pialang berjangka biasanya pertama memang ada 3 tahap prosedurnya diselesaikan melalui pialang itu sendiri kalau nggak ada kemudian ke bursa berjangka tempat pialang itu terdaftar mendaftarkan Oke. perdagangannya transaksinya itu sampai terakhir di Bapepti ya kan. Dan nasabah juga bisa melakukan laporan langsung secara online ya secara website melalui websitenya Bapepti kalau nggak salah
uh, www.pengaduan.bapepti.go.id .go.id kayaknya itu bisa pengaduan pengaduan langsung itu bisa ke sana. Jadi Soalnya yang berhak gini Pak, nasabah. iya iya. Soalnya gini Pak, ke pialang resmi sendiri di Indonesia itu kan sebenarnya sudah juga tidak terlalu ini Pak, image-nya Pak. Dari mulai komisi mahal, biaya swab mahal dan sebagainya tanpa mereka tahu sendiri fasilitas yang ditawarkan oleh pialang berjangka itu sendiri. Nah, ini ditambah lagi Pak dengan adanya penarikan dana nasabah yang dipersulit, itu menambah menambah image atau citra pialang berjangka ini jadi tambah ini, dan akhirnya mereka parahnya itu membandingkan Pak. Hmm, Nah, hmm, daripada saya seperti ini, mendingan saya pakai pialang di luar Indonesia, meskipun sebenarnya itu mungkin ilegal Pak, sebenarnya mungkin ilegal, tapi mungkin ada mereka kenyamanan sendiri Pak di pialang-pialang luar itu gimana Pak Farhan? Jadi akhirnya oke mereka oke bandingin Pak, mereka bandingin. oke oke ya bagus. Terima kasih Mas Dino. Yang namanya persaingan kan pasti ada untung lebih dan kurangnya juga ya. Semua peraturan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita juga menyangkut masalah kesulitan withdrawal tadi ya. Ini juga mungkin kita perlu lihat kasusnya kayak apa ya. Saya bilang tadi kita belum jelas kasusnya yang sebenarnya. Tapi ada juga kita memang masalah withdrawal ini masalah prosedur. Prosedur yang biasanya setiap pialang berbeda. Setiap pialang berbeda, artinya itu merupakan rule perusahaan itu pialang itu sendiri dalam hal prosedur penarikan dana. Ada yang mungkin menggunakan sistem administratif, misalnya pengisian blanko, kemudian harus tanda tangan kepala cabang atau tanda tangan siapa yang wakil pialang dan lain-lain. Masih ada yang seperti itu juga. Tapi kebanyakan juga pialang yang sudah hal peningkatan pelayanan mereka untuk mempermudah akses nasabahnya mereka menggunakan sistem secara online langsung ya, jadi tanpa ada administrasi lagi secara tertulis atau tanda tangan lagi. Jadi kalau yang tertanda tangan tadi kan bisa ada hambatan satu pada saat mau menaikkan dana, kebetulan yang bertanggung jawab tidak ada di tempat dan lain-lain kan bisa Hmm, menghambat gitu ya. Itu bisa menghambat walaupun tidak melanggar aturan, tetapi tetap sering Pak. istilahnya dari sisi pelayanan itu jelas kurang baik bagi nasabahnya. Nah, ada juga pialang yang memang sudah memberikan fasilitas withdrawal itu penarikan secara online langsung aja tanpa harus ada administrasi lagi tanda tangan dan lain-lain. Ini mungkin bisa dijadikan pilihan juga bagi nasabah dalam hal bertransaksi di pialang berjangka ini. Pialang untuk Seperti Victory Pak ya. ya, bisa juga ya. Kita akan Factory sudah memberikan fasilitas tersebut. Oke, kemudian juga kembali lagi ke masalah tadi masalah Membandingkan uh, Pak, membandingkan. pembandingan antara perusahaan lokal legal dan ilegal. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Maksud saya gini, contoh misalnya, apa perbedaan antara ilegal dan legal? Hanya masalah aturan hukum atau resmi izin, ya, izin operasional. Kalau perusahaan legal itu bahwa dia diberikan izin secara resmi oleh pemerintah dalam hal itu untuk melakukan kegiatan usaha. Kalau yang ilegal artinya dia beroperasional tanpa dapat izin dari pemerintah Indonesia. Ya kan artinya bahwa waktu operasional di Indonesia dia tidak dapat izin resmi dari pemerintah. Padahal transaksinya yang sama, barang yang sama, produk yang sama. Yang ilegal itu biasanya free, yang biasanya free swab, free komisi dan lain-lain. Sedangkan yang legal itu sudah kena free kena komisi dan juga kena swab juga misalnya seperti itu. Nah, tapi kita perlu harus pemberitahuan juga keuntungan apa yang membuat kelebihan legal dan ilegal sebenarnya hanya dari sisi perlindungan konsumen. Ya, kalau dari sisi biaya transaksi dan lain-lain yang ilegal ini mungkin bisa lebih mahal daripada yang ilegal. Tapi apa keuntungan bagi nasabah yang bertransaksi di pialang ilegal di Indonesia adalah mereka dapat perlindungan hukum. Ya, karena secara aturan, secara rule semua ada dan di bawah Bapepti semua ada aturan-aturan ya. Jadi apabila semua ketentuan aturan sudah ditaati semua adalah semua dari proses mulai jadi nasabah dan lain-lain dalam proses bertransaksi, syarat-syarat dan ketentuan sudah sesuai dengan peraturan, itu nasabah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum apa maksudnya Pak? Misalnya contoh dalam hal misalnya terjadi gagal bayar seperti contoh orang withdrawal nggak naik, ya tarik kan itunya sudah ada ketentuannya. Bisa lapor Ya, ya. Bapepti, nanti Bapepti akan menyelidiki di mana letak kesalahannya, siapa yang salah sudah ada aturan hukumnya misalnya, ya kan. Kemudian bagaimana apabila terjadi gagal bayar, siapa yang bertanggung jawab, cairkan dananya kan sudah ada semua itu.
ya kan, ada lembaga clearing yang akan menjamin semua transaksi akan terselesaikan, kan gitu. Artinya nggak mungkin istilahnya apabila ada gagal, istilahnya pasti melibatkan lembaga clearing juga ya, lembaga clearing juga. Nah, di sini yang mungkin yang kelebihan atau keunggulan yang dapat di uh, yang terdapat di pialang legal. Lalu gini Mas, nggak saya tambahkan ya, mungkin walaupun nggak mungkin banyak kita belum tahu ya, dalam kita bertransaksi di bidang perdagangan berjangka komoditis ini kan, satu, kita akan selalu yang namanya investasi kan ada akan berhadapan dengan risiko pasti ya. Itu sudah pasti, setiap investasi tidak ada, mungkin tidak ada risiko ya. No risk no gain, high risk high gain itu salah satu apa namanya prinsip dari investasi. Nah, jadi dalam berinvestasi kita sudah menghadapi risiko. Risiko apa saja yang kita hadapi dalam investasi, yaitu ada beberapa risiko, tapi yang jelas adalah risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Apabila kita berinvestasi, membeli suatu barang tertentu atau komoditas tertentu, ternyata harganya tidak sesuai yang kita harapkan, lawanan arah dengan kita kan mengalami kerugian kan gitu. Kalau sesuai ya kita akan mengalami keuntungan. Artinya apa? Dalam setiap transaksi ada risiko kerugian. Jadi kita dalam berinvestasi sudah menghadapi risiko pasar. Nah, kalau masih ada yang namanya risiko lain, apa itu risiko lain? Risiko masalah risiko, saya kategorikan risiko administrasi. Apa itu risiko administrasi? Satu, nggak bisa tarik dana, misalnya, nggak bisa narik keuntungan, kemudian pialang tempat kita bertransaksi, misalnya ada masalah sampai ditutup dan lain-lain, itu kan namanya risiko administrasi, ya kan? Jadi apabila kita tidak bisa mengantisipasi risiko administrasi ini, artinya risiko kita semakin besar. Dan risiko pasar kembali ditambah lagi risiko administrasi. Nah, salah satu untuk mengurangi risiko administrasi adalah kita bertransaksi di pialang yang legal ini tadi. Kenapa? Karena ada perlindungan hukum apabila ada terjadi permasalahan di belakang hari, kan gitu. Kalau yang ilegal, saya nggak tahu. Kalau ada masalah, kemana larinya kita saja juga nggak tahu. Ya kan, siapa yang mensupport, siapa yang melindungi kita sebagai seorang nasabah, sebagai klien. Apakah semua ilegal akan jahat? Nggak, belum tentu juga kan kita yang mau pesan pialang-pialang luar ya, memang kita, saya bilang tadi ada yang terpercaya, tinggal kuncinya ada di kepercayaan akhirnya, ya kan, tingkat kepercayaan kepada pialang itu sendiri. Tapi saya rasa bahwa karena kita domisili Indonesia, bahwa kita dalam bertransaksi ada risiko, kita bagaimana meminisir ya, meminimalkan risiko yang kita hadapi dalam bertransaksi. Salah satunya adalah risiko administrasi tadi. Oke, jadi memang ini Pak, yang diminta oleh masyarakat tuh mungkin lebih ke bagaimana transaksi atau investasi yang aman Pak, secara legalitas. Yang kedua, misalnya ada risiko market, tapi minimal mereka terima edukasi mengenai instrumen ya, itu sendiri Pak, instrumen sendiri. Betul, itu pasti ya, itu pasti. Saya bilang tadi risiko itu masuk risiko pasar ya, pengetahuan kita tentang instrumentasi, bagaimana strategi transaksi, dan itu adalah kemampuan kita dalam mengolah investasi kita kan gitu. Tapi yang saya bilang tadi ada risiko yang di luar itu, Pak, maksudnya. Risiko yang kita sebenarnya bukan fokus utama kita untuk menjadi energi kita curahkan hanya untuk mengatasi risiko ini, itu risiko administrasi ini tadi. Sebenarnya nggak perlu kan ini. Nah, salah satunya harusnya pialang legal itu kayak yang resmi itu harusnya kita minimal mengurangi yang namanya risiko administrasi. Walaupun saya nggak jamin juga bahwa semua pialang legal ini akan taat aturan, kita nggak bisa jamin juga ya. Tapi tetap aja saya bilang tadi, karena ada faktor perlindungan hukum, maka apabila ada masalah di belakang hari, tetap nasabah ini punya kekuatan hukum untuk menyelesaikan masalah. Oke, terima kasih Pak Farhan. Ini saya ke Pak Didi sebentar nih Pak. Pak Didi, ini sebenarnya yang saya sering temuin di beberapa ini ya, waktu saya keliling di beberapa kota atau di beberapa nasabah itu, yang mereka tanyakan itu cuma dua. Saya transfer kemana? Dan misalnya kalau sampai perusahaan kalian itu bangkrut atau kalian itu pilot, bagaimana cara mengurusnya? Sebenarnya itu aja Pak. Masalah untuk untuk itu nanti transaksinya bagaimana? Kalau kita fokus di gold misalnya Pak, toh beliau-beliau itu atau calon-calon nasabah itu sudah paham kok Pak mengenai karakter emas, tapi mereka pengen berinvestasi aman tadi Pak.
Cuma dua pertanyaan tadi tuh. Saya transfernya kemana? Yang kedua, terus kalau kalian kabur, kalian bangkrut, kalian pilot, itu bagaimana cara mengurusnya? Mungkin itu Pak Didi, mungkin silakan bisa dijawab Pak. Oke, ini juga Nanti pertanyaan yang disambungin sama cukup sama sama menarik. sama pialang pialang non resmi Pak. Ah, 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 ah. Eh, Biasanya sih saya cuma memberikan beberapa poin pembeda aja ya antara pialang yang lokal legal sama yang kita sebut biasanya disebut dengan broker luar. Pertanyaan kemana saya transfer segala macam itu menjadi salah satu titik awal penjelasan saya kepada beliau-beliau di luar sana, titik perbedaannya yaitu ke rekening yang disebut dengan rekening terpisah atau segregated akun. Ya, jadi transfernya tidak ke rekening operasional perusahaan, tapi ke sebuah rekening terpisah yang diawasi oleh lembaga clearing. Itu masih Itu bisa. gimana ngelihatnya Pak? Gimana ngelihatnya kalau memang itu rekening terpisah dari pialang itu? Itu biasanya Mm-mm. saya arahkan untuk lihat aja di websitenya Bapepti ada semua kok di situ. Ya, di website Bapepti. Karena saya terbiasa apa-apa tanya atau cari informasi di websitenya bapepti.go.id. Di situ ada di bagian pelaku pasar, pialang berjangka, kemudian nanti keluar semua anggota Bapeptinya, dalam perjangkanya ada semua tentang perusahaan, diklik itu semua termasuk rekening terpisah, itu ada terdaftar di situ Tercantum, semua, tercantum di tercantum di situ situ ya Pak. semua. Ya, Soalnya kadang itu. ada Pak, ada kasus Pak. Cuma saya nggak bisa sebutin di sini. Mereka Mm, rekeningnya atas nama perusahaan, tapi mm. ternyata memang waktu dicek itu tidak tercantum di webnya Pak. Itu banyak Pak, dari beberapa broker lokal yang nakal, kejadian seperti Jadi ini ini ada. jadi Dia ini tinggal transfer. masalah edukasi Pak, atau gimana? Betul, ini Mungkin bisa saya tambahin mungkin ya, Mbak Nino, boleh. kasus Oke, terakhir tadi silakan yang Pak. dibilang Silakan Pak bahwa War. pada saat dia transfer bukan atas walaupun atas nama perusahaan tapi bukan tidak tercantum di Bapepti ya. Nah, mungkin Pak Didi sudah jelaskan memang bahwa setiap dana nasabah yang untuk bertransaksi di pialang berjangka kan harus titip namanya margin atau uang jaminan. Uang jaminan ini harus dimasukkan ke namanya secreted account atau rekening terpisah. Rekening terpisah ini adalah rekening atas nama perusahaan tapi bukan aset perusahaan. Artinya apa? Perusahaan tidak berhak atas dana yang ada di segregated account atau account terpisah tadi. Digunakan Itu digunakan fungsinya. oleh perusahaan nggak bisa Pak. Perusahaan memang pengelolaan memang oleh perusahaan untuk rekening ini, tapi penggunaannya, istilah pengelolaan boleh, tapi penggunaannya sudah ada ketentuannya loh. Satu ketentuan hanya bisa dipakai apabila ditarik oleh pialang hanya untuk satu, misalnya masalah bunga, masalah komisi itu hanya berhak pialang mengeluarkan dari dana ini tersebut atau untuk jaminan, untuk margin setiap transaksi. Di luar itu tidak boleh. Ini sudah aturannya jelas ya, Operasional karena sudah dianggap itu sudah anggap tingkat pidana, itu sudah tindakan pidana penyalahgunaan apa namanya rekening secreted account tadi. Nah, terus yang kedua adalah yang perlu tadi kenapa setiap calon nasabah harus benar-benar mengecek segregated account ini karena ini adalah untuk keamanan dana nasabah sendiri dan perlindungan hukum nasabah sendiri. Maksudnya apa? oke. Contoh misalnya dia tadi setor dana ke nomor rekening perusahaan tapi bukan segregated account. Itu dianggap bahwa semua proses penerimaan dia sebagai nasabah atau perjanjian hukum di dalam penyerta keikutsertaan dia di dalam dengan pialang tersebut dalam hal transaksi sudah cacat secara hukum karena Cacat. dia tidak ya sudah cacat artinya apa dia tidak setor dana ke segregated account. Nah, yang dirugikan adalah nasabah sendiri. Jadi pada saat Oke. suatu saat ada masalah nantinya, kalau ada permasalahan dengan pialang tersebut, posisi nasabah sudah cukup agak lemah karena dia tidak memenuhi semua ketentuan aturan hukum yang berlaku dalam hal proses perjanjian dengan pialang tadi. Itu perlu sangat benar-benar maka saya sarankan hati-hati kepada calon nasabah yang bertransaksi di pedagang yang legal ini tetap harus hati-hati tentang masalah setoran dana ini ya. Oke. Masalah ke segregated yang benar Pak Didi tadi bilang konfirmasi ke website Bapepti di situ karena pas setiap pialang yang terdaftar di Bapepti itu akan mencantumkan segregated akunnya masing-masing akan tertera di situ. Apabila tidak atau dia ada di situ jangan setorkan dana karena itu akan merugikan nasabah.
Nanti mungkin di ini ya Pak, di akhir video bisa kita cantumkan linknya Bapepti ya untuk bisa dilihat ya. Ya bisa, bisa itu nanti siap. Terus satu lagi Pak, apakah semua transaksi itu atau se- deposit sejumlah margin tadi itu harus transfer atau cash Pak? Itu ada pernah juga Pak, ada pernah juga itu kejadian Ya itu cash saya bilang. Oke. orangnya lari Pak. Dalam hal penentuan sudah ada ketentuan ya, untuk pialang berjangka sudah ada ketentuannya juga. Dalam hal proses penarikan dana ataupun penyetoran dana itu tidak ada dalam bentuk cash, dalam bentuk tunai, semua harus dalam bentuk transfer, baik itu penyetoran maupun penarikan dana. Dan nasabah narik dana pun tidak bisa terima dalam bentuk tunai, ya dia harus pemindah bukuan. Begitu juga dengan penyetoran, itu harus dalam proses pemindah bukuan, tidak boleh setor tunai. Ya, itu yang kenapa saya bilang, ingat semua ini harus dipatuhi. Memang kelihatannya agak lebih rumit, agak lebih tidak sederhana kalau kita mendaftar pembukaan rekening di uh, pialang-pialang ilegal tadi. Kita akan memang agak lebih merepotkan sedikit ya. Tapi percayalah, repotnya ini hanya untuk perlindungan kita sendiri, ya, demi keamanan kita sendiri. Kenapa Terus yang kita terakhir nggak Pak, tahu kalau misalnya tadi ya. bangkrut, terus yang terakhir kalau misalnya tadi pialang itu sampai pilot, bangkrut atau scam Pak misalnya, gimana Pak ngurus Oke, dana nasabah? kalau scam artinya pialang itu sudah tidak bekerja sesuai dengan rule-nya, bahwa itu mungkin proses penipuan ya. Itu langsung lari ke tindak pidana ya, ke kepolisian ya. Tapi apabila ada permasalahan yang timbul hanya karena fraud atau karena apa dan lain-lain, antara sesuai dengan uh, apa namanya, dalam hal perdagangan berjangka, itu untuk fokus itu menjadi kewenangan Bapepti ya. Jadi yang urus apabila ada problem misalnya tidak bisa withdraw atau ada pialang bangkrut, itu nanti akan menjadi tanggung jawab uh, di Bapeptinya. Sekarang masalah bangkrut tadi, saya bilang tadi, misalnya contoh, sekarang peraturan Bapepti tentang segregated account juga sudah sangat aman sebenarnya, karena apa, pada saat nasabah store dana atau segregated rekening terpisah pialang berjangka tadi, walaupun atas nama pialang, itu 70%-nya sudah split langsung ke lembaga clearing. Jadi sebenarnya sebagian besar dana nasabah tadi, segregated account tadi, rekening penampung dana margin nasabah, sebenarnya sudah 70% sebenarnya di lembaga clearing, bukan di pialangnya. Ya kan, kita di pialang hanya 30%. Kenapa yang tetap 30%? Karena ini misalnya pada saat ada penarikan atau withdrawal butuh cepat, kan langsung dari, tidak perlu harus nunggu pencairan dari lembaga clearing dulu biasanya untuk tanpa narikan dana supaya pelayanan cepat ya. Itu biasanya langsung 30% ini yang dipakai untuk karena ada kebutuhan penarikan tadi. Jadi risiko terburuknya adalah 30, apabila ada pialang bangkrut, ini dana yang 30% ini yang kemungkinan ya 30% akan ada bermasalah. Ya, Iya, iya. bermasalah. Tapi bagaimana dengan nasabah? Dana nasabah itu kan kembali lagi saya bilang, uh, apa perbedaannya dengan legal dan ilegal? Kalau legal kita ada namanya lembaga penjamin transaksi atau lembaga clearing, bukan penjaminan uang nasabah. Sebenarnya lembaga clearing itu adalah lembaga yang menjamin bahwa semua transaksi akan menjadi tanggung jawab dia untuk diselesaikan. Artinya apabila ada gagal bayar satu sisi, maka menjadi kewajiban lembaga clearing untuk menutupinya. Jadi apabila nanti ada masalah di pialang, dana nasabah akan tetap menjadi tanggung jawab lembaga clearing untuk menyelesaikan. Misal contoh yang 70% tadi lembaga nggak ada masalah karena sudah dipegang lembaga clearing, otomatis itu nggak akan masalah. 30%-nya gimana? Nah, 30%-nya yang hilang seandainya. Misalnya ini biasanya lembaga clearing akan satu, sama setiap pialang berjangka atau setiap pedagang berjangka itu kan pasti punya jaminan di lembaga clearing. Pada saat dia menjadi anggota clearing, dia akan mempunyai namanya wajib menyetorkan uang jaminan. Dan itu nggak sedikit Oke. jumlahnya. Ya kan? Biasanya dana ini dipakai untuk lembaga clearing untuk mengganti kerugian atau mengganti kehilangan dana karena kegagalan tadi, kegagalan bayar atau apa. Misalnya, walaupun nggak bangkrut tapi gagal bayar bisa saja misalnya, kan seperti itu. Ini jaminan ini yang dipakai lembaga clearing untuk menutupi kekurangan dana tadi. Jadi di situ yang menurut saya perlu gambarkan bagi nasabah-nasabah yang bertransaksi di pialang legal, sebenarnya apabila nasabah itu sendiri sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau ada permasalahan nggak perlu harus, pasti ada cara solusinya ya. Jadi nggak perlu harus panik atau takut untuk bahwa sampai nggak cair dananya dan lain-lain. Karena kita, itulah Dan fungsinya pialang legal, adalah perlindungan tadi kepada nasabah. lebih ke sana ya Pak.
Jadi nggak perlu Ya, khawatir lagi untuk dengan ada isu atau ada rumor mengenai piala Gajangga yang resmi di Indonesia itu mereka melakukan tindakan seperti itu. Mungkin mungkin itu cuma sebatas oknum Pak, mungkin Pak. ya bisa. Kita Tidak nggak bisa nggak- kita di nggak tidak kita tidak nggak bisa bisa di berharap bahwa semua akan sempurna ya. Ya. Belum tentu bahwa ada kesengajaan, bisa aja ada force major dan lain kan kita nggak tahu. Ya, kan? Kita nggak tahu. Makanya saya bilang tadi salah satu untuk melindungi diri kita dari apa risiko-risiko lain di luar risiko transaksi tadi, setidaknya kita mulai dari awal udah berlindung dulu ya. Maksudnya berlindung dulu secara hukum dan lain-lain. Karena kita kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin ini terakhir nih untuk Pak Didi dan Pak Farhan. Mungkin Pak Didi dulu. Tips untuk mencari perusahaan pialang yang resmi di Indonesia yang baik itu seperti apa? Yang benar itu seperti apa Pak prakteknya? Silakan Pak Didi. Terakhir kita. Oke, kalau saya sih Ciri-cirinya sederhana Pak Didi. aja. Nah, oke, ciri-cirinya lagi-lagi saya lebih Oke. berusaha anggota lembaga clearingnya termasuk pelaku pasarnya dari situ semua. Kita dapat dulu, oh, broker ini ada tercantum di website resmi. Oke. Kemudian perlu Oke. dipertimbangkan juga umurnya, sudah berapa lama mereka survive, si broker ini Oke. survive, Umur ya. umurnya, besarnya, jaringan operasionalnya, cabang resminya ya, Jumlah kantor cabangnya. cabang resmi. Nah, jadi umur, besarnya jaringan operasional atau networknya atau kantor cabangnya jumlahnya berapa, resmi semua, itu jadi salah satu bahan pertimbangan. Kemudian satu lagi berkaitan dengan yang kasus-kasus yang sering terjadi yang kemarin lagi anget-angetnya adalah proses penarikan dananya ditanyain dulu ya, apakah perlu otorisasi Proses atau penarikannya tidak, gimana Pak? ya ditanyakan dulu, bisa ditanyakan kan dengan Oh, wakil pialangnya atau verifikatornya siapapun nanti yang memberikan penjelasan kepada si calon nasabah kan, oke. proses penarikan dananya bagaimana, cepat atau enggak, eh, apa teknisnya bagaimana, apakah butuh otorisasi atau hanya cukup online saja nasabah bisa ketik. Bisa ditarik sendiri via online gitu ya Pak. Penyetoran dan penarikan dananya, apakah melibatkan banyak otorisasi atau enggak? Aja kalau saya itu dulu. Oke. Makasih Pak Didi. Mungkin Pak Farhan mau Kalau Pak nambahin Farhan Pak, satu mungkin? terakhir Pak, tipsnya Pak. Ya, Oke. Ya mungkin nggak jauh beda dengan Pak Didi tadi ya. Mungkin satu juga pertama memang legalitas tadi saya bilang karena ini kunci utama untuk pelindungan kita sebagai nasabah dari perlindungan Oke. hukum lah kita sebagai nasabah. Yang kedua dalam hal memilih pialang jelas masalah apa namanya kalau masalah besar tadi seperti Pak Didi ya memang penting juga tapi istilahnya artinya mungkin selagi perusahaan tersebut misalnya memang menggunakan fasilitas yang mungkin lebih mudah kita bagi nasabah untuk bertransaksi, proses pelayanan yang tidak yang simple dan tidak berbelit-belit misalnya kan itu bukan. Kemudian juga layanan misalnya penyediaan fasilitas-fasilitas layanan yang misalnya berita, news atau lain analisa Ya. dan lain-lain yang lebih apa namanya lebih mudah atau lebih banyak dan lain-lain itu yang mungkin menjadi pilihan bagi prioritas apa calon nasabah dalam hal memilih pialang tadi. Kemudian juga saya bilang kemudian akses, kemudian informasi, kemudian komunikasi dan lain itu penting. Itu penting sekali. Dan itu juga kemudian juga boleh dikatakan bagaimana pemahaman dari sisi pialang dalam hal masalah produk, penguasaan tentang produk dan lain-lain. Kenapa? Dimanapun seorang nasabah yang baru pun kan masih perlu pendidikan-pendidikan dia, perlu Ya, ya. pelatihan-pelatihan, perlu menambah pengalaman. Nah, perhatikan sekali bahwa perusahaan itu harus banyak sekali dalam hal memberikan edukasi kepada nasabahnya. Itu penting. Karena penting karena nasabah dimanapun biasanya yang masuk pun kan bukan langsung ahli dalam hal bertransaksi kan. Mereka Ya. juga perlu ilmu, mereka perlu pengetahuan dan lain-lain. Jadilah pialang yang apa namanya edukasi nasabahnya bagus ya, agresif mengedukasi nasabahnya itu penting. Kenapa saya bilang tadi? Karena terkadang apa namanya semua pialang kadang mempunyai strategi yang berbeda semua, fasilitas yang berbeda semua. Jadi carilah yang mempermudah lah, jangan cari yang sulit, ya kan? Jangan cari yang sulit, carilah yang bisa mudah, fasilitas yang mempermudah. Itu Ya. Oke Pak Farhan, jangan terima kasih lupa Pak.
harus ngecek. Apa? Satu lagi jangan lupa ngecek rekening Segriknya. Oh, rekening terpisahnya ya Pak. Nanti kami cantumkan di bawah linknya Pak. Ya. Biar nggak terjadi lagi Pak ya. Seperti ini kan sebenarnya kan ini kan sudah apa ya? Sudah ya gimana Pak? Industri perdagangan kan sudah lama, tapi masih ada hal seperti ini kan sebetulnya gimana industrinya mau maju Pak? Ya ini memang kewajiban kita sebagai pelaku bisnis ini sendiri ya, untuk menjaganya, untuk memperbaiki itu udah kewajiban kita. Dimanapun ini adalah bisnis kita, ini adalah industri kita ya. Bagaimana industri kita ini jangan sampai gagal bukan karena industrinya yang salah, tapi kita sebagai pelaku bisnis ini yang tidak berjalan dalam koridor yang benar. Nah, itu yang perlu kita ini. Kita harus berusaha. Wajar setiap industri yang baru memang akan banyak penyimpangan-penyimpangan. Itu bukan berarti bahwa industri itu salah ya. Tinggal kita yang bergerak dalam industri ini harus berusaha ikut bersama membenahi, memperbaikinya. Itu yang menjadi kewajiban kita. Oke Pak, terima kasih Pak Farhan, Pak Didi. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi mengenai kasus perkembangan ini juga bisa Pak, nanti saya informasikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak, selamat sore Pak, selamat sore Pak Didi.